Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bahasa Arab dalam waktu sekitar 5 menit. Dan materi kita kali ini yaitu tentang ini. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-mudhaf itu artinya yang disandarkan. Al-mudhafu ilaih itu artinya tempat sandaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini ya. Dalam bahasa Arab, dua kata itu bisa digabung menjadi satu untuk memberi pengertian yang lebih spesifik. Ya. Contoh misalnya, babul masjidi. Ya, babul masjidi, pintu masjid. Kalau kita cuma mengatakan babun, pintu, ya, pintu di dunia ini banyak. Ya, ada pintu masjid, pintu rumah, pintu mobil, dan lain sebagainya. Nah, untuk memberi pengertian yang spesifik, maka kita sandarkan kepada kata yang lainnya. Misalnya di sini kita sandarkan kepada kata masjid, menjadi babul masjidi, pintu masjid. Pengertiannya menjadi lebih spesifik, tidak lagi bermakna umum. Ya. Contoh lain lagi misalnya Abdullahi, hamba Allah. Kalau cuma disebut abdun, hamba, ya ada hamba harta, ada hamba dunia, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sandarkan kepada Allah, Abdullahi, ya, maka pengertiannya menjadi lebih spesifik, ya. Waladul ustazi, anaknya si ustad, ya, anak Pak Ustad, ya. Kalau disebut cuma walad, misalnya anak banyak, ya, ada anak si fulan, si alan, dan lain sebagainya, ya. Tapi ketika kita sandarkan kepada kata al-ustad, maka pengertiannya menjadi lebih spesifik. Nah, susunan kata seperti ini ya, babul masjidi, Abdullahi, waladul ustazi, ini namanya susunan mudhaf ilaih. Bab di sini mudhaf, al-masjidi mudhaf ilaih. Abdu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Waladu mudhaf, al-ustazi mudhaf ilaih. Nah, kemudian kaidah ya, kaidah pembentukan mudhaf ilaih. Kaidahnya yang pertama untuk mudhaf ya. Kaidah untuk pemula, mudhaf tidak boleh dikasih tanwin, jangan dikasih tanwin. Seperti di sini babun al-masjidi salah ya, nggak boleh dikasih tanwin mudhaf. Dan juga tidak diberi alif lam di awalnya. Itu untuk mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaih ya, harokat akhirnya itu kasroh. Ya, harokat akhirnya kasroh, sehingga mudhaf ilaih ini dimasukkan ke dalam kelompok isim yang berharokat akhir kasroh, sama seperti masbuk biharfil jar. Adapun keberadaan alif lam boleh ada, boleh enggak. Ya, tapi kalau misalnya ada atau tidak, itu nanti berpengaruh terhadap makna, dan pembahasannya ada di pembahasan isim ma'rifat, sebelumnya sudah kita bahas ya. Kalau misalnya babul masjidi, pintu masjid, itu masjidnya sudah tertentu ya. Tapi kalau babu masjidin, pintu sebuah masjid, ya bentuknya pintu masjid ya, pintu masjid, tapi masjid yang mana? Ya, wallahu alam ya, karena isimnya nakirah. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk penentuan harokat akhir, kalau mudhaf ini harokat akhirnya sesuai posisinya dalam kalimat. Ya, kalau dia sebagai fa'il atau mubtada atau khobar, maka harokat akhirnya dhammah. Ya, kalau misalnya dia maf'ul bih, ya fathah. Kalau dia masuk bi harfil jar, maka dia kasrah. Adapun mudhaf ilaih tadi sudah saya katakan, dia masuk ke dalam kelompok isim yang berharokat akhir kasroh. Contoh, ya dalam kalimat misalnya, Ja'a Abdullahi, ya telah datang Abdullah. Ya di sini abdu kita kasih harokat dhammah. Kenapa? Karena dia di sini berposisi sebagai fa'il sekaligus mudhaf. Allahi mudhaf ilaih, kasroh dia. Kemudian ra'aitu Abdullahi, aku telah melihat Abdullah. Abda di sini kenapa fathah? Karena dia berposisi di sini pada kalimat ini sebagai maf'ul bih sekaligus mudhaf, sedangkan Allahi ya lafzul jalalah ini mudhaf ilaih. Contoh lain lagi misalnya salamtu ala Abdillahi, aku telah memberi salam kepada Abdullah. Ya, kalau terjemahan tetap Abdullah ya. Dalam bahasa Indonesia kan nggak ada perubahan. Tapi di sini kalau baca Arabnya Abdillahi, ala Abdillahi. Kenapa abdi? Karena berposisi sebagai masbuk biharfil jar sekaligus mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Jadi ya, mudhaf ilaih masuk ke dalam kelompok isim yang berharokat akhir kasroh, sama seperti masbuk biharfil jar, satu kelompok dia. Sedangkan mudhaf bisa masuk ke dalam kelompok isim berharokat akhir dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, sesuai dengan posisinya dalam kalimat.
Ya, demikian pembahasan ringkas tentang mudhaf ilaih, dan susunan mudhaf ilaih ini banyak ya dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab baik dalam Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab para ulama, sehingga harus difahami dengan baik ya supaya kita nanti bisa mudah membaca dan menerjemahkan ya tulisan-tulisan berbahasa Arab. Dan ini tingkatan sangat dasar. Insya Allah nanti di tingkat lanjutan akan kita dapati ya kaidah-kaidah tambahan. Barangkali ini yang bisa kita bahas ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.